Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sugeng Winarno izin menyampaikan presentasi dengan judul Analisis Implementasi Sistem Kesehatan Pertahanan Negara dalam menghadapi ancaman nirmiliter COVID-19 di Ladogi TNI AL RE Marta Dinata. Sebagaimana kita ketahui bersama dan kita alami bersama bahwa COVID-19 merupakan ancaman nirmiliter di bidang kesehatan dan serangan tersebut adalah nyata dan kita dalam tanda kutip lalai sehingga berdampak pada semua bidang termasuk ketahanan negara. Di dalam sistem kesehatan pertahanan negara yang diatur sesuai dengan Peraturan Menteri Pertahanan Negara RI nomor 20 tahun 2014, totalitas sumber daya kesehatan dari seluruh elemen bangsa sebetulnya dapat digunakan untuk mendukung penyelenggaraan pertahanan negara. Pertanyaannya adalah, bagaimana Ladogi TNI AL RE Marta Dinata sebagai salah satu elemen bangsa menerapkan Siskes Hanek dalam menghadapi COVID-19? Ladogi merupakan unit pelaksana teknis Dinas Kesehatan Angkatan Laut yang mempunyai tugas pokok mendukung militer beserta keluarganya terkait dengan kegiatan operasi militer perang dan operasi militer selain perang dengan menjalankan berbagai fungsi. Salah satu diantaranya adalah pelayanan kesehatan gigi dan mulut kepada anggota beserta keluarganya. Dalam penelitian kami menggunakan kebijakan sistem kesehatan pertahanan negara, kemudian lembar pertanyaan kepada beberapa informan terpilih, kemudian alat rekaman dan alat-alat tulis lainnya, kemudian data sekunder dari berbagai sumber. Kemudian tujuan penelitian kami adalah untuk mengetahui, menganalisis, dan mendeskripsikan bagaimana kesiapan Ladogi dalam menerapkan kebijakan Siskes Hanek untuk tetap beraktivitas menjalankan fungsinya. Kemudian faktor-faktor pendukung dan penghambat apa saja yang mempengaruhi aktivitas fungsi tersebut. Dengan menggunakan metode penelitian adalah deskriptif kualitatif dengan mengumpulkan data melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan dokumen serta studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Ladogi RI Marta Dinata melakukan refocusing anggaran, kemudian penyiapan material kesehatan gigi dan mulut, penyiapan SDM, dan penyiapan sarana prasarana. Kemudian membentuk tim Satgas COVID-19, kemudian menyusun SPO COVID-19, kemudian melaksanakan latihan dalam dinas, kemudian pembangunan sarana prasarana dan pembangunan zonasi. Kemudian melakukan update pengetahuan COVID-19 serta regulasi terkait dengan COVID-19. Kemudian melaksanakan pelayanan kesehatan gigi dan mulut sesuai dengan protokol kesehatan dengan tetap menjamin mutu dan keselamatan pasien. Implementasinya terkait dengan Siskes Hanek adalah ada dua pertanyaan mendasar, yaitu bagaimana implementasi Siskes Hanek dalam menghadapi perang COVID-19, kemudian bagaimana Ladogi dalam unit SDM tetap menjaga mutu keselamatan pasien yang selama ini telah terbina kemudian tiba-tiba berubah akibat perang melawan COVID, yaitu karena SDM dituntut untuk mampu beradaptasi dengan cepat pada masa peperangan ini dalam melawan COVID-19 dengan dilihat dari 4 aspek sesuai dengan teori implementasi dari Edward Said, yaitu struktur birokrasi, sumber daya, disposisi, dan komunikasi. Kemudian dengan pendekatan plan, do, study, dan act, agar mampu mengkoordinasikan, mengembangkan protokol, dan mengimplementasikan seluruh perubahan yang ada. Hasil yang dapat didiskusikan bahwa dari struktur birokrasi dapat dilihat faktor eksternal, internal, adalah postur kerja yang menyesuaikan, rantai komando yang jelas, sistem dan standar pelayanan menyesuaikan dengan cepat. Kemudian faktor eksternal adalah adanya fragmentasi yang minimal sekalipun tetapi tetap mengganggu, kemudian berupa tekanan-tekanan dari luar. Dan berupa komunikasi adalah ada 3 transmisi, konsistensi, dan kejelasan. Hal ini merupakan kegiatan pokok yang dikendalikan oleh satu pintu. Kemudian sumber daya itu ada kompetensi SDM, kewenangan, sarana dan prasarana, logistik yang dibutuhkan, serta administrasi anggaran. Kemudian disposisi berupa sikap pemimpin, kemudian sikap pimpinan, komitmen, perilaku kolektif dalam menghadapi masalah bersama. Dari faktor pendukung dapat dilihat dari struktur birokrasi, internal, prosedur kerja, standar pelayanan, sistem pelayanan itu dilaksanakan sesuai dengan yang petunjuk pimpinan, kemudian eksternal tidak ada fragmentasi yang berpengaruh signifikan, tetapi tetap ada, sehingga ini berlaku karena menggunakan sistem komando sehingga melakukan kemampuan adaptasinya yang tinggi. Kemudian dari sisi komunikasi,
transmisi, konsistensi, dan kejelasan informasi itu terbina dengan menggunakan satu pintu dengan sistem komando pengendalian atau kodal. Kemudian sumber daya yang ada mulai dari personil, sarpras, logistik, dan jejaring, kemudian penggunaan anggaran, dilakukan refocusing, kemudian latihan dinas dalam untuk meningkatkan kapasitas, untuk meningkatkan keterampilan, dan meningkatkan kemampuan seluruh anggota yang terkait dalam pelayanan dengan loyalitas yang militan. Kemudian adanya disposisi berupa sikap, perilaku, komitmen seluruh anggota yang dibangun berdasarkan leadership yang kuat sehingga terbangun kebersamaan, empati, solidaritas, dan integritas. Kemudian faktor penghambat tetap ada, yaitu berupa karakter dasar manusia yang memang tidak bisa dihilangkan karena terkait dengan kecemasan dan takut, rasa tidak aman, dan sebagainya. Kemudian Markas Gilut sempat langka, kemudian harganya pun melonjak, itu juga itu mengganggu aktivitas keberlanjutan kegiatan kami, dan kebijakan WFH sedikit banyak mengganggu karena terkait dengan animo atau masukan pengguna jasa yang menjadi relatif sangat jauh dari biasanya. Kemudian kesimpulan yang dapat kami sampaikan dari pemerintahan kami adalah Landogi RI Madinah Parta Dinata memerlukan waktu penyiapan sumber daya selama 3 bulan untuk kembali beraktivitas menjalankan fungsi di tengah pandemi COVID-19 semenjak dinyatakan sebagai bencana nasional. Kemudian faktor pendukung adanya sistem komando pengendalian, komitmen seluruh anggota, refocusing sumber daya dan update pengetahuan dan regulasi, serta adanya faktor penghambat berupa kecemasan subjektif dari sebagian anggota serta masyarakat pengguna jasa dan terbatasnya logistik kesehatan yang dibutuhkan. Referensi yang kami dulukan ini, dan akhirnya kami tutup presentasi kami dengan mengucap terima kasih atas waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.